Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Nasyih yang saya hormati dan kepada teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan membahas mengenai konsep dan hakikat manusia menurut Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota. Yang pertama, Isugiarti nomor EPM 211010109. Yang kedua, Karissa Carolina dengan NPM 21101010117. Dan yang terakhir, Wendy Arif Pramudia dengan NPM 21401011207. Ada beberapa subbab materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai persepsi, berbagai persepsi terhadap manusia. Yang kedua adalah siapakah manusia, mengenai konsep manusia dalam Islam. Yang ketiga, eksistensi dan martabat manusia. Dan yang terakhir adalah kedudukan dan tanggung jawab manusia. Akan membahas mengenai persepsi tentang manusia. Ada berbagai pandangan mengenai manusia. Yang pertama adalah dalam perspektif antropologi, manusia adalah golongan primata yang paling sempurna akal dan badannya. Yang kedua adalah dalam perspektif psikologi modern, manusia adalah makhluk netral. Jadi ketika manusia dilahirkan di dunia itu tidak memiliki bakat apapun. Baik buruknya manusia dalam kehidupan itu tergantung dari bagaimana lingkungan dia tinggal dan juga hidup. Yang ketiga adalah aliran psikoanalitis yang mengungkapkan bahwa manusia hidup atas bekerjanya dorongan-dorongan libido seksualitas yang memberi daya pada ego dan superego. Yang keempat, psikoanalitis klasik yang mengatakan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh masa lalu, alam bawah sadar, dan dorongan biologis. Yang kelima adalah dalam pandangan psikologi humanistik, manusia pada dasarnya memiliki potensi yang baik dan kemampuan yang tidak terbatas, serta memiliki otoritas atas kehidupannya sendiri. Yang keenam, konsep perspektif pendidikan. Manusia adalah homo edukatif. Itulah mengapa manusia memerlukan pendidikan dan memang untuk dididik. Yang ketujuh adalah dalam perspektif psikologi, manusia adalah homo sosio atau makhluk bermasyarakat, yang artinya manusia itu bergantung pada manusia lainnya. Mereka saling berketergantungan, saling membantu satu sama lain. Menurut pandangan Islam, ada beberapa dimensi yang mengungkapkan mengenai pandangan Islam terhadap manusia, yaitu yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah atau abd Allah, yaitu manusia yang wajib untuk mengabdi dan taat kepada Allah karena Allah itu patut untuk disembah dan tidak untuk disekutukan. Yang kedua adalah manusia sebagai al-anas yang mengacu pada manusia sebagai makhluk sosio, di mana manusia bergantung dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah Allah yang telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga surat Asy-Syadd ayat 26, yang berarti sebutan khalifah ini merupakan anugerah dari Allah kepada manusia dan selanjutnya diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Bani Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Yang kelima adalah manusia sebagai al-insan. Manusia sebagai al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu mengenai kemampuan untuk berbicara dan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu dan kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh manusia.
Yang keenam adalah manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Menurut Hasan Langgulung mengatakan bahwa manusia sebagai biologis karena manusia terdiri atas unsur-unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik yang berupa kasar atau disebut sebagai ragawi. Contohnya adalah kaki, tangan, hidung, telinga, mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep manusia menurut Islam. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu pertama, aliran serba zat yang mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh. Berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Yang ketiga, aliran dualisme yang mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menanggapi bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh dan juga sebaliknya. Hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh. Yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Yang keempat, aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandang dari segi ekstensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Tambahan, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah seperti turab, tien, salsol, dan sulalah. Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Manusia adalah makhluk Allah yang terdiri atas dimensi materi dan dimensi rohani. Dimensi materi terdiri atas organ tubuh yang nampak seperti kaki, tangan, mata, hidung, telinga, perut, dan lain-lain. Dalam dimensi rohani terdapat potensi-potensi rohaniah yang meliputi ruh, nafs atau jiwa, akal, qalb atau hati, dan hati nurani. Pertama, roh adalah ciptaan Allah yang ditiupkan kepada manusia ketika di alam rahim ibu. Yang kedua, nafs atau jiwa adalah sisi dalam diri manusia sebagai wadah sekaligus sebagai penggerak tingkah laku. Yang ketiga, akal atau akal adalah potensi rohaniah yang disisipkan untuk menerima ilmu pengetahuan. Yang keempat, al-qalb atau hati. Hati dibagi menjadi dua, yaitu hati yang berarti organ dan berisi gumpalan darah, dan hati yang menjadi pusat perasaan. Yang kelima, hati nurani adalah lubuk hati yang paling dalam. Hati nurani berfungsi untuk mengakui kejujuran dan introspeksi diri. Selanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Eksistensi manusia di dunia ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia. Dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengimani Allah dan memberikan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam adalah amal, yaitu berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, serta tidak merusak alam. Sehubungan dengan itu, tujuan hidup manusia dengan manusia lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai tujuan dihidupkannya manusia di dunia. Yang pertama, tujuan umum adanya manusia di dunia. Tujuan diciptakannya manusia di dunia ini ialah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi alam semesta. Rahmat di sini berarti kasih sayang, karunia, dan belas kasih. Di mana arti dari ayat ini ialah manusia diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk menebar kasih sayang dan belas kasih kepada alam semesta. Yang kedua, tujuan khusus adanya manusia di dunia.
Tujuan khusus adanya manusia di dunia ini ialah sukses di dunia dan akhirat, dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan bekal bagi setiap manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berarti, barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, tujuan individu dalam keluarga. Manusia merupakan makhluk sosial yang bersifat hidup berkelompok dan saling membutuhkan. Bagian kecil dari kelompok sosial tersebut ialah keluarga. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bagi manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk membentuk keluarga, seperti di surat Al-Rum ayat 21. Yang keempat, tujuan individu dalam masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat ialah untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup yang melimpah. Kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik, sosial, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diperoleh dengan mudah apabila masyarakat beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika sebaliknya, yaitu mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Yang kelima, tujuan individu dalam bernegara. Tujuan individu dalam bernegara ialah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara yang baik, yaitu negara yang aman, nyaman, serta makmur. Yang keenam, tujuan individu dalam hubungan internasional. Menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi, agar tidak kalah dan tersesat dalam ruang lingkup dunia. Selanjutnya, ada kedudukan dan tanggung jawab manusia. Kedudukan manusia menurut Islam terbagi pada dua, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifah. Tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Al-Quran telah menjelaskan eksistensi manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah ini dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini berarti bahwa manusia harus menempatkan dirinya sebagai hamba untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan sebagai hamba Allah ini memang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya, yang artinya manusia berkewajiban memaknai semua usaha dan kegiatannya sebagai ikhtiar dan realisasi penghambaan diri kepada Allah, termasuk melalui aktivitas pengelolaan alam raya dengan potensi yang dimilikinya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, diri manusia juga telah dianugerahi kemampuan dasar untuk memilih atau mempunyai kebebasan, sehingga pilihannya ada yang mengarah kepada pilihan baik atau jalan ketakwaan, dan ada pula yang mengarah kepada pilihan buruk atau jalan kefasikan. Karena itu Allah selalu mengingatkan kepada manusia melalui para nabi dan rasul-rasulnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan oleh para sahabat dan para pengikut Nabi SAW dari dulu hingga sekarang, yang mana harus setia terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tugas manusia yang kedua yaitu sebagai khalifah Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berarti, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Maksud ayat tersebut ialah Allah hendak memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah atau pengganti Allah di muka bumi, yaitu melaksanakan amanah sesuai tuntutan Allah dan Rasul-Nya.
dalam bidang keahlian atau kewenangan sesuai dengan karunia Allah kepada manusia tersebut. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia pada akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kesimpulannya, manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa maksud dan tujuan, melainkan kita manusia mempunyai tanggung jawab, tugas, dan manfaat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada di jalan ketakwaan dan dijauhkan ke jalan kefasikan. Amin. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan bagi kalian semua. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari wabah ataupun penyakit. Terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.